Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Forkom akan membahas mosi pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan solusi terbaik untuk pembangunan nasional. Adapun susunan pembicara dari tim kami adalah saya sendiri Yasmudi Azaria sebagai pembicara pertama, lalu Muhammad Raka Izata sebagai pembicara kedua, Syifa Aulia Rahma sebagai pembicara ketiga, dan terakhir Dina Wahyu Sagita sebagai pembicara keempat sekaligus penyampaian kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan landasan teori yang menjadi dasar utama dalam memahami mosi ini. Landasan ini akan menjadi kerangka awal sebelum rekan saya menjelaskan dan memaparkan argumen dan analisis mendalam. Demokrasi merupakan sebuah konsep dari aturan pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung melalui adanya sebuah perwakilan di antara mereka. Demos yang artinya adalah rakyat, kratos yang artinya adalah kekuasaan atau sebuah pemerintahan menjadikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat juga untuk rakyat. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini merupakan sebuah landasan bagi Indonesia sebagai negara republik yang berdemokrasi. Kedaulatan yang dipegang oleh rakyat tentu melibatkan partisipasi aktif dan rakyat itu sendiri. Kebebasan berpendapat dan pluralisme politik menjadi rakyat seharusnya bebas dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik. Joko Widodo telah memberikan sebuah kepastian akan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN). Pemindahan ibu kota dilandasi oleh beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat dengan 150 juta jiwa atau setara dengan 54% dari total penduduk Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa Kalimantan menjadi tempat yang strategis dengan bencana yang minimal dan didukung oleh lahan yang besar. Menurutnya, ada sekitar 180.000 hektar lahan pemerintah yang dapat dikembangkan tanpa urusan pembebasan tanah. Pemindahan ibu kota negara (IKN) juga dilandasi oleh cita-cita dari Presiden ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang mengatakan melaksanakan pembangunan nasional merupakan bagian dari amanat konstitusi. Future Smart Forest City menjadi sebuah konsep yang diharapkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia yang dimana konsep ini memadukan antara infrastruktur kota dan hutan yang menjadi bagian dari ekosistem. IKN direncanakan akan memiliki 70% area hijau dari total luas IKN Nusantara dan mendorong 80% transportasi publik dengan energi hijau sebagai pendorongnya. IKN Nusantara dengan penerapan konsep green economy, green energy, smart transportation, dan efektivitas tata kelola pemerintah sebagai milestone transformasi menjadikan IKN sebagai utopia Indonesia yang dapat membawa pada multi-pillar effect. Pemindahan IKN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini sangat terpusat di Pulau Jawa. Pemerintahan ingin menggeser paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Jika IKN dapat dipindah di Kalimantan Timur, maka Indonesia akan diprediksi mendapatkan peningkatan lebih dari 50% arus perdagangan. Ketua Inkopas Andrian Lame Muhar sangat mendukung adanya desentralisasi pemerataan ekonomi di Indonesia khususnya UMKM. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pengembangan wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Kawasan timur Indonesia diharapkan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat basis ekonomi lokal di kawasan timur, sehingga memperkecil kesenjangan antar wilayah di wilayah timur. Pembangunan IKN juga merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Dan diversifikasi ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non-tradisional yang tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan, tetapi juga memperkuat sektor-sektor produktif lainnya seperti industri hijau, pariwisata berkelanjutan, teknologi digital, dan ekonomi kreatif. Berdiri dalam posisi kontra, pembangunan IKN tidak hanya bisa dilihat untuk masa depan saja dengan dalih sebagai magnet perekonomian Indonesia. Dalam prosesnya, pembangunan IKN tetap harus dilaksanakan secara adil dan transparansi. Kurangnya transparansi dalam melibatkan masyarakat lokal untuk pembangunan IKN memunculkan kekhawatiran tentang biaya yang besar bisa berdampak pada sektor lain jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Meskipun pemerintah telah mengumumkan estimasi biaya pemindahan IKN sebesar 466 triliun yang bersumber dari APBN sebanyak 89,4 triliun, KPBU dan swasta sebanyak 253,4
triliun, BUMN dan BUMD sebanyak 123,2 triliun. Namun, detail rinci transparansi mengenai sumber pendanaan dan bagaimana anggaran dialokasikan masih menjadi pertanyaan. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai detail proyek IKN, seperti bagaimana pemindahan berlangsung, dampak apa yang akan dihadapi, serta bagaimana skema pembiayaan IKN yang kurang transparan. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN menuai banyak kritik dan penolakan oleh warga lokal setempat. Meski pemerintah menyatakan telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN masih bersifat prosedural bukan substantif. Aspirasi warga lokal terkait kekhawatiran hilangnya identitas budaya tidak benar-benar ditindaklanjuti dalam perencanaan akhir oleh pemerintah. Selain itu, proses ganti rugi dan relokasi yang diklaim pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan transparan dinilai bermasalah atau bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Beberapa warga mengaku mendapatkan kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai tanah dan sumber penghidupan mereka. Proses relokasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat adat yang memiliki cara pandang tersendiri terhadap tanah dan wilayah mereka. Janji-janji pemerintah untuk memberikan lahan relokasi bagi masyarakat yang tergusur pun belum terwujud sampai saat ini. Pembangunan IKN yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru mengabaikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah ada. Seolah-olah proyek ini lebih fokus pada infrastruktur dan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Pembangunan IKN yang diklaim inklusif justru menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat lokal. Mereka merasa diusir, mereka merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang adil dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya transparansi dan pelibatan masyarakat lokal tentunya terus memunculkan kekecewaan dan penolakan terhadap pembangunan IKN yang sedang berlangsung. Sebagai pembicara 4 yang memberikan kesimpulan beserta solusi terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, yaitu merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban Jakarta serta Jawa dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan konsep Smart Forest City dan Green Economy, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Namun, di balik visi besar tersebut, terdapat berbagai tantangan serius seperti kurangnya transparansi pendanaan, minimnya pelibatan masyarakat lokal, potensi penggusuran masyarakat adat, dan resiko terpinggirnya nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, agar proyek ini berjalan dengan sukses dan inklusif, pemerintah perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, melibatkan masyarakat secara aktif dan substantif dalam setiap tahapan pembangunan, serta memastikan ganti rugi yang adil dan perlindungan atas hak-hak masyarakat terdampak. Selain itu, penghormatan terhadap kearifan lokal serta pengawasan independen dari berbagai pihak perlu diperkuat agar pembangunan IKN benar-benar mencerminkan semangat demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, demikian penyampaian argumen dari tim Forkon. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.